adalah sukacita bagi kita semua jika sampai oras ini Tuhan masih sayang, Tuhan masih pelihara, Tuhan jaga dan lindungi kita. Karena hidup ini bukan tanpa tantangan, bukan pula tanpa hambatan dan ancaman. Demikian pula firman dan gereja Tuhan. Tadi sektor taratai menyanyi, "Lah biar api Injil terus menyala." Pertanyaannya, akankah api Injil itu terus menyala? Fakta membuktikan bahwa dari tahun 35 sampai hari ini api Injil terus menyala. Namun hendaknya menjadi gumulan kita bersama, seperti Paulus sampaikan kepada orang-orang di Tesalonika lewat bacaan firman Tuhan tadi. Mengapa? Karena kita hidup dengan semua orang di dunia ini yang sempung hati sama dengan ketong, yang juga tidak pun cinta dan kasih sayang yang sama dengan ketong di dalam Tuhan untuk pertumbuhan gereja dah api Injil itu, supaya biarlah api Injil itu terus menyala. Semoga karena api Injil itu ada sukacita di hatimu, di hatiku, dan di hati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Menarik, Gereja Protestan Maluku menjalani usianya yang ke-88 tahun nanti, tanggal 6 September ini, mengangkat tema untuk tahun ini, gereja yang bersyukur untuk melayani di tengah perubahan zaman. Sedangkan tema mingguan bersama-sama berdoa dan bekerja. Mengapa harus berdoa dan bekerja? Kalau kita bertanya tentang mengapa harus berdoa, karena hidup ini tidak selamanya senang-senang saja. Karena hidup ini di dalam perjalanan dari waktu ke waktu. Bahkan di tahun 35 sampai tahun 88 oras ini, begitu banyak pelayan-pelayan firman, para pembawa Injil. Bahkan jauh sebelum tahun 35 gereja mandiri, tidak sedikit yang menjadi korban. Karena dunia dikuasai oleh roh duniawi yang menolak kehadiran firman dan Injil kerajaan Allah itu. Ya. Sejarah gereja ini begitu luar biasa, menghadirkan cerita-cerita yang memang penuh dengan penderitaan karena tantangan, hambatan, ancaman yang dialami oleh para misionaris, para pekabar Injil, para pendeta, lebih-lebih penginjil. Apalagi medan pelayanan GPM itu laut dan pulau, gunung dan lembah. Dan orang-orang ketika itu lebih banyak penyembah berhala yang hidup sangat yakin pada kekuatan-kekuatan duniawi, manusiawi, dan setan. Bahkan di zaman yang sudah canggih, zaman yang dikatakan teknologi digital, masih saja kuasa-kuasa duniawi dan manusiawi, kuasa setan, kuasa ilmu-ilmu itu ada di lingkup kehidupan bersama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Calvin, tokoh reformasi kita, berkata, doa adalah napas hidup orang Kristen. Jadi orang Kristen yang tidak berdoa sesungguhnya sudah mati. Walaupun ia masih hidup,
Dia sudah mati. Ya. Iman Kristianinya sudah mati, sudah tidak berfungsi dengan baik. Ya. Calvin memahami dan menyadari itu sebagai tokoh reformasi. Luther apalagi? Luther dalam doanya bilang ketika orang mengatakan bahwa berbahaya kalau dia menyampaikan dalil-dalil reformasi itu. Tapi Luther bilang begini, walaupun di sana setan-setan bergantungan sekalipun, aku tak takut. Sebab Luther menyerahkan segenap hidupnya dalam tangan Tuhan lewat doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang ahli bedah dari New York, dia bilang bahwa pengalamannya bertahun-tahun. Ternyata doa berhasil menurunkan dan mengurangi ketegangan otot, menurunkan tekanan darah, mengurangi bahaya serangan jantung, juga bahaya yang biasa muncul jika operasi dihadapi dengan rasa takut dan tegang. Dia ajak manusia berdasarkan pengalamannya sebagai seorang ahli bedah bahwa tak satu pun sel dalam tubuh manusia yang tidak dapat disentuh oleh kuasa doa. Oleh karena itu, mengapa orang kalau sudah tolak mau operasi lalu singgah sebentar di suatu tempat disuruh berdoa? Dan kenyataannya begitu. Luar biasa makna doa, pentingnya doa dalam kehidupan ini. Mungkin semua yang hadir saat ini di sini juga memahami dan menyadari itu. Beta sendiri yang menyampaikan khutbah ini juga beta mengalaminya luar biasa. Kemarin hari Kamis itu, hari Jumat, karena hari Kamis beta sempit beta punya anak-anak pemuda di Ternate, lalu hari Jumat beta pergi. Atau naik kapal cepat, beta naik kapal cepat ya, dari Tanjung Latu sampai di Tanjung Kuako itu tinggal mati saja. Semua orang semua nangis. Lalu beta bilang berdomba gini, Bapak Ibu coba dong tak dosa dikit. Dalam keadaan seperti ini jangan nangis, jangan beribut, jangan panik, tapi sembahyang. Ya. Dan dengan doa itulah maka kenyataannya Atum bisa tiba di Kuako dengan luar biasa. Satu lagi, beta pengalaman sendiri. Nah, waktu mau pergi, anak-anak suka bilang beta kata bapak, beda yang ketunjuk, beta bilang beta bisa pergi apa? Karena satu perkara yang beta memang bisa untuk kondisi sekarang ini untuk matahan buang air kecil dan buang air besar. Tapi karena dong paksa, beta bilang ya sudah. Beta sembahyang bilang Tuhan Allah, beta mau berjalan ini, beta mau bawa beta mau anak-anak ini untuk kononnya di rumah sokat. Beta mau minta Tuhan, selama beta berjalan dari Ambon ini sampai di rumah sokat, dan nanti beta pulang dari rumah sokat sampai di Ambon, sempurna bera dan sempurna kincing. Dan itu kenyataannya luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Ya itulah kekuatan doa. Dan beta yakin bahwa ibu bapak semua yang hadir di rumah Tuhan Allah barang kebaktian hari ini juga punya pengalaman-pengalaman yang indah. Bagilah pengalaman-pengalaman yang indah itu supaya api Injil terus menyala, bahkan menyala sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ada hal juga yang perlu kita ingat dan kita sadari. Memahami berita firman Tuhan hari ini, yaitu bahwa terkadang orang lalu menjadi tidak bersuka cita. Bahkan orang susah mau kerja lah, susah mau sembahyang lah, sudah tinggal berharap tunggu mati saja. Karena mereka berpikir apa artinya semuanya ini kalau Tuhan datang. Tapi kita mau bilang per Bapak Ibu semua, Tuhan pasti datang. Entah kapan katong sen tahu. Tapi sungguh bahagia kalau Tuhan datang, katong ada seperti ini di sini.
daripada ketong ada di tempat-tempat yang memang sepantas. Betapa indahnya dan betapa beruntungnya Bapak Ibu dan Beta ketika Tuhan datang. Ketong ada di rumah, suami istri, anak-anak, ya, dan semua orang seisi rumah itu sementara berdoa dan menyanyi memuji Tuhan. Ya. Betapa indahnya ketika sebagai pelayan Tuhan, kalau Tuhan datang, ada sementara melayani di rumah-rumah jemaat ini. Jangan sampai ada duduk bermain HP karena memang sekarang tren. Ya. HP menyita waktu luar biasa. Tapi memberi waktu untuk Tuhan dalam pelayanan juga luar biasa. Ya. Bahkan ketika sebagian serius bergumul berbicara tentang pelayanan, yang lain asik bercerita saja. Entah itu di mana, mudah-mudahan tidak di sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang tokoh, Billy Graham, orang yang memang luar biasa. Dia bersaksi sendiri. Dia bilang bahwa kunci sukses tidak terletak pada kepandaiannya untuk berkhotbah. Tidak juga karena kerapian organisasi, ya, tetapi semua karena doa. Beta cuma bilang para Bapak Ibu dan Bapak Saudara semua, ingat, doamu, doaku. Bukan kita yang menentukan jawabannya, tapi Tuhan. Dan karena itu mungkin hari ini, dan beta jalani itu, hari ini di Waipo, seorang istri tentara 3 hari sensadar, beta sembahyang, dia langsung bangkit. Katakanlah seperti sampai orang bilang, pendeta bangkitkan orang. Tapi kemudian, kata sembahyang para, itu tuh pemau punya, 1 minggu lebih, ya, baru bisa selesai. Jadi tidak semudah yang kita, cara Tuhan berbeda dengan cara kita, pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran kita, kemauan Tuhan berbeda dengan kemauan. Dan ingat, ketong semua terima dan menyanyi, suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, dan Tuhan melakukan segala sesuatu, membelajarkan kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, bukan anak-anak yang murahan dan gampang. Sehingga kita mudah tersesat karena disesatkan. Bukan hanya oleh setan, tapi orang yang paling dekat sekalipun di lingkup kehidupan kita. Binasanya kita karena itu. Karena kita tidak bisa melihat setan di balik tampan perempuan-perempuan cantik dan manis, laki-laki tampan, orang-orang yang... Beta masih ingat itu, beta pun dosen kesayangan Dr. A.N. Rajawane, mantan Ketua Sinoda dan Dr. Teologi UKIM sekarang ini. Dia bilang, ya, banyak orang Kristen binasa dan hancur karena setan sekarang, ya, luar biasa bedanya dengan setan di masa dulu. Ya, setan di masa dulu ketika dilihat orang lari semua, mata menyala, ya, rambut panjang, kuku-kuku juga tajam, mengerikan, sadis. Tapi setan masa kini adalah setan yang telah berjinak-jinakan dengan manusia. Ia ada di mana? Ia ada di sekitar kita. Mudah-mudahan dalam gereja ini tidak ada setan-setan itu. Dan janganlah juga Bapak Ibu dan saudara-saudara dan beta memberi diri untuk dipakai sebagai alat setan. Ini juga yang Paulus ingatkan bagi jemaat Tuhan di Tesalonika. Dan karena itu dia ajak mereka berdoa. Ya. Karena kita ada dalam kehidupan dunia yang syarat dengan berbagai bentuk kejahatan. Beta sering bilang dalam khotbah di atas mimbar ini bahwa ketika katun duduk seperti ini luar biasa, luar biasa. Surga senyum melihat anak-anak Tuhan ada dalam keadaan ini. Tetapi ada satu yang tidak bahagia, ada satu yang tidak senyum, ada satu yang gerah, yaitu iblis. Karena dia berjalan kapan saja, di mana saja, di tempat di mana saja, dan ada saat ini juga di sini, ya, untuk menggoda dan menghancurkan kita. Karena memang setan tidak mau masuk neraka sendiri, tapi dia juga mau supaya ketun-ketun juga mengikuti dia untuk masuk neraka rame-rame. Ya. Dan beta yakin bahwa ibu dan bapak dan beta, saudara semua, anak-anak, ketun semua tidak suka untuk ada bersama setan di neraka.
Katong semua suka nantinya pada waktunya entah kapan, tapi pasti katong ada bersama Tuhan di surga rumah Bapa. Dan tadi Petrus bilang, Tuhan pasti datang. Kapan? Katong sen tahu. Tetapi karena itu katong kan ada menyanyi ya, untuk berjaga-jaga. Ya. Entah pagi, entah siang, entah malam. Alangkah sukacita dan bahagianya kalau Tuhan datang. Katong sementara berdoa dan bekerja dan melayani. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam dua perkataan yang diangkat tema oleh GPM tahun ini yaitu berdoa dan bekerja. Mengapa harus bekerja? Ketika manusia jatuh di dalam dosa, ya, maka kerja menjadi keharusan. Ya. Kerja menjadi keharusan. Dan karena itu kita ada manusia ciptaan Tuhan yang hidup untuk bekerja. Tuhan sudah memandatkan kerja itu bagi kita. Kuasailah bumi ini, ya, untuk menjadi karya kebesaran Tuhan demi keselamatan kita semua. Ya. Kita harus bekerja. Paulus katakan, Bapakku bekerja dari dulu sampai sekarang. Dan karena itu, aku pun bekerja juga. Ya. Yesus katakan itu ya, di dalam Yohanes 5 ayat 17. Ya. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Gereja Protestan Maluku di usianya yang ke-88 ini meminta kita semua bersama-sama dukung gereja ini. Kita berdoa kepada jemaat, berdoa kepada pendetanya, kepada pelayan-pelayannya, kepada penetuanya, kepada diakennya, kepada pengurus-pengurus wadah-wadah pelayanan, dan kita juga sebagai pendeta, penetua, diaken, dan pengurus-pengurus wadah, kita berdoa kepada umat Tuhan. Saling berdoa untuk meminta hikmat Tuhan. Sebab hanya dengan hikmat yang dari Tuhan, katong semua tahu apa yang katong mesti bikin supaya gereja kuat. Apa yang harus katong bikin supaya gereja utuh. Keutuhan gereja dan kekuatan gereja ini hendaknya ditunjang dengan kekuatan cinta. Jadi kalau kita benar cinta Tuhan dan cinta pekerjaannya dan cinta gerejanya, marilah kita mendukung gereja ini dengan berdoa dan bekerja. Ora et labora. Semoga dengan semangat itu, katong menyambut ulang tahun GPM yang ke-88 dengan sukacita. Dengan satu saja tekad, aku mau bekerja sekeras-kerasnya untuk Gereja Protestan Maluku. Aku mau bekerja sekeras-kerasnya untuk Tuhan lewat gereja ini. Aku mau bekerja dan melayani dengan sekuat-kuatnya lewat kehidupan dan keberadaan kita sebagai hamba dan pelayan Tuhan dan umat Tuhan di jemaat-jemaat kategori TNI Angkatan Darat, khususnya di Pinir Benteng Atas. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Dembeta supaya dalam menyambut ulang tahun GPM yang ke-88 kita memperoleh berkat dari Tuhan Kepala Gereja ini. Amin.